Sampai papasan dia kaget bukan dengan si sosok orang yang jalan, tapi untuk rombongan yang kedua nggak tahu itu manusia atau bukan. Jadi rombongan kedua ini ngegendong nggak tahu sosok apa. Tapi yang paling aneh adalah badan si Ucup ini tiba-tiba dikubur di tanah. Dan dia tuh cuman bisa tuh intinya cuman setengah badan doang. Kondisinya di depan itu kayak ada persembahan nggak tahu apa. Tapi yang dia ingat di depan itu kayak ada kepala manusia nggak tahu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita, yaitu dari salah satu orang yang dia tuh pernah namanya ngalamin jadi tumbal yang nggak tahu itu siapa yang numbalin dia. Jadi si orang ini tuh pernah dikubur di tanah. Dan alhamdulillahnya tuh dia tuh sampai selamat gitu kan. Nggak sampai yang kenapa-napa ya, walaupun ada trauma, depresi, dan sakit yang lumayan cukup lama juga. Nah buat lu yang pengen tahu ceritanya kayak gimana, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan gue mau ngingetin lagi buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, jadi cerita ini kita sebut aja ya, karena memang namanya udah, ya gue seneng namain orang itu dengan nama Ucup, kita sebut aja si Ucup gitu ya. Nah, Ucup ini adalah seorang perantau, bisa dibilang ya dari luar kota, bukan luar kota juga, malah dari luar pulau. Gue tidak akan sebutin daerahnya, lokasinya, silahkan nanti lo tebak sendiri gitu ya. Nah, dia tuh seorang perantau yang kerja memang sudah, bisa dibilang kalau pulang kampung, dia tuh kayak sekitar 10 tahun, 15 tahun, paling sebentar itu 5 tahun dia baru pulang kampung. Nah, jadi kenapa alasannya dia pulang kampungnya lama kayak gitu? Karena di kampungnya itu udah nggak ada yang namanya orang tua. Bisa dibilang ya keluarganya tuh udah meninggal, kayak bokap nyokapnya tuh udah meninggal semua. Jadi kayak ada cuman sebatas saudara doang gitu kan. Jadi ya dia tuh kayak ya udahlah gue pulang ke sana, tapi yang penting kayak 10 tahun atau 5 tahun gitu, nggak yang sebentar-sebentar. Kalau zaman anak-anak perantau sekarang kan pulang ya elah sebulan sekali, kadang-kadang juga pulang gitu kan, ya termasuk gue juga sih gitu. Nah jadi pada saat itu tuh dia tuh rencana mau pulang kampung ke daerahnya gitu kan. Singkatnya dia pulang lah. Ya seperti yang lo tahu, ketika dia pulang ya dia silaturahmi dengan keluarganya yang lain. Terus dia juga ngecek rumahnya, ternyata memang rumahnya ya sebenarnya rumahnya itu masih bagus, dalam arti ya suka dirawat sama keluarganya, dan memang ada yang ninggalin juga gitu sama keluarganya. Tapi karena berhubung si Ucup ini pulang, jadi yang biasanya ninggalin tuh kayak ya udah pulang dulu, nanti kalau Ucupnya udah nggak ada baru si keluarganya ke situ lagi gitu. Dan itu pun emang udah dari persetujuan dari si Ucupnya gitu kan. Nah dalam satu hari itu dia udah keliling-keliling keluarga, terus udah bingung lah mau ngapain, karena dia rencana di kampung itu sebenarnya sekitaran 3-4 hari doang, karena memang ada beberapa urusan gitu kan. Nah di hari pertama dia udah silaturahmi ke keluarga, silaturahmi ke tetangganya tuh di pas ya bisa dibilang udah mulai memasuki malam, karena memang bisa dibilang desa banget ya, desa banget. Dibilang sepi ya nggak sepi-sepi juga gitu.
Karena ya sesepi-sepinya di desa kalau emang udah terbiasa dengan suasana desa gitu, yang namanya orang nongkrong tuh ada lah. Entah itu di dalam rumah, entah itu di teras rumah siapa gitu, tetap ada lah. Nah, singkatnya si Ucup ini mainlah ke salah satu temennya. Lagi main ke rumah temennya itu ya ngobrol-ngobrol biasa, nanya kabar dan lain-lain. Udah hal yang wajar. Lagi ngobrol kayak gitu karena pengen nostalgiaan nih si temennya itu. Gimana kalau misalkan besok kita berburu apa nih? Ya kayak zaman dulu lah kita berburu, dia bilang kan. Wah boleh tuh, kebetulan besok gue juga nggak ada acara dan memang nggak ada kegiatan. Dia bilang, gue harus ngapain nih, bawa apa? Yaelah, masih kaku aja lu, kayak nggak tahu apa yang harus dibawa gitu kan. Kata si Ucup, ya kali ada yang beda gitu berburu sekarang dengan zaman dulu, dia bilang. Enggak kok, masih biasa-biasa aja. Ya udah tuh, dari situ tuh Ucup pun nggak nanya dengan siapa-siapanya ya. Singkatnya, Ucup udah mulai memasuki pagi. Mereka pun prepare dan mereka pun jalan gitu. Dan memang mereka tuh tidak yang namanya akan nginep di hutan gitu. Jadi kayak ya paling sementok-mentoknya balik jam 7 jam 8 malam gitu. Singkatnya mereka jalan. Di awal mereka jalan bisa dibilang ya vegetasi hutan lah, karena di awal-awal itu kan biasanya perkebunan. Mulai memasuki vegetasi hutan, jarak mungkin sekitaran 15 sampai 20 menit jalan dari vegetasi hutan itu. Dia tuh ngelihat salah satu tanaman yang bisa dibilang tanaman itu tuh lumayan cukup mahal. Ya kayak tanaman hias gitulah. Wah, di sini ternyata banyak tanaman kayak gini ya. Dan si Ucup ini baru sadar gitu kan. Tapi Ucup nggak bilang ke siapapun kalau si tanaman itu tuh mahal gitu kan. Akhirnya, udahlah. Siapa tahu nanti gue bakalan bisa kesini lagi gitu kan. Udah berangkat lagi, jalan lagi, sampailah nemu kayak pondokan gitu kan, kayak saung lah mungkin kalau bahasa gua. Saung, dia prepare dan lain-lain. Ya udah tuh mereka berburu. Di awal perburuan itu mereka tidak yang namanya ngalamin sesuatu hal yang aneh. Gak yang namanya ngalamin sesuatu kejadian yang macem-macem dan lain-lain gitu kan. Pulang berburu itu sekitaran jam 6. Ya jam 6 lewat lah. Jadi udah ngelewatin maghrib gitu kan, pulang. Dan dia tuh sempet nyenterin ke arah spot yang dimana pas di awal dia ngelihat sebuah tanaman itu. Dia senterin, wah masih ada nih. Sempat ditegur kan, lu nyenterin apa sih kiri kanan gitu kan. Enggak kok, nggak apa-apa. Dalam hati atau pikiran si Ucup tuh kayak mikir, yang lain jangan sampai tahu. Nanti kalau udah tahu kan otomatis mereka pun akan nyari yang sama gitu kan. Nyari tanaman yang sama malah nanti dijual, dan yang ada nantinya tuh bakalan populasinya tuh sedikit gitu. Nah sedangkan si Ucup tujuannya tuh tadinya mau ngambil sekitar 5 atau 7 piece, dan itu tuh nanti udah dibawa ke tempat dia tuh kayak mau dikembangbiakan atau dibudidayakan agar lebih banyak lagi. Ya sebenarnya si tanaman itu sih nggak nyampe jutaan gitu kan, ya sekitaran 500 atau 700-an ribu gitu. Tapi kan kalau jumlahnya banyak, duitnya lumayan kenceng gitu. Nah udah dari situ tuh udah senterin, udah nggak ada nih, udah lewat batas vegetasi hutan. Mendadak salah satu temennya ini bilang ke salah satu yang bisa dibilang sesepuh atau bukan sesepuh ya, taruhlah orang tua di situ gitu kan. Itu yang isu orang-orang bilang ya. Nengok kan si Ucup itu ke sumber atau ke sesuatu yang ditunjuk sama si temennya ini. Apaan sih lu pada ngomongin apa gitu, kata si Ucup tuh. Enggak, jadi di kampung kita tuh ada isu yang bisa dibilang entah itu aliran sesat, sekte sesat, nggak tahu orang lagi pesugihan atau apa, itu tuh nggak tahu, dia bilang. Wah yang bener lu gitu kan. Iya, lu lihat aja no sebelah. Jadi sebenarnya jaraknya tuh jauh. Jadi kelihatan kayak obor, kayak orang bawa obor, bukan senter tapi obor. Emang itu apaan gitu kan, kata si Ucup. Nah itu tuh katanya orang yang bakalan ngelewat atau kayak nggak tahu lah ngelakuin ritual. Tapi yang anehnya kata si temennya tuh, tiap kali mau digerebek sama warga atau dicari sumber cahaya itu tiba-tiba ngilang. Bahkan nggak ada kayak jejak kaki dan lain-lain gitu. Dan bingung, si orang itu pun ngelintas dari mana pun nggak tahu. Dan yang pasti itu bukan dari warga setempat atau kampung sebelah atau sebelahnya lagi, nggak tahu. Oh kayak gitu ya.
Ah ya udahlah, kata sesepuh itu, udah biarin aja, itu masing-masing selama tidak merugikan warga kampung kita dan memang tidak ada yang aneh-aneh gitu, ya udah biarin aja gitu kan. Udah tuh pulang. Dan pas setelah pulang ya, karena memang mereka berburunya pun hasil, dalam arti hasilnya tuh nggak yang terlalu banyak, ya perburuan itu dipakai makan lah sama mereka. Pakai makan, pakai masak-masak. Pokoknya satu hari itu tuh si Ucup ini tuh setelah pulang berburu kan malam nih, dia tuh masak, dan besoknya tuh dia nggak langsung pergi lagi. Dan nggak tahu kenapa dia tuh pas satu hari setelah berburu dia ingat dengan tanaman itu. Sebenarnya sih si Ucup ini nggak yang mau ngambil-ngambil banget gitu, kayak ya udah kalau inget gua ambil, kalau nggak pun nggak gua ambil. Pokoknya ada suatu tujuan yang memang dia harus nggak bisa, intinya pulangnya tuh agak diundur 1-2 hari lah buat ke tempat kerjanya lagi gitu kan. Dia bingung kan, gabut tuh mau ngapain ya gue ya. Dari situ dia inget nih, wah kayaknya gue masuk hutan lagi kali ya, sendiri aja dia bilang kan. Karena memang hutannya tuh memang udah sering banget sama si Ucup ini, udah sering banget dimasukin lah sama dia, atau udah sering keluar masuk hutan itu. Apalagi batas hutan itu tuh yang nggak terlalu dalam-dalam banget, bisa dibilang pinggiran hutannya lah, udah biasa banyak orang yang cari kayu dan lain-lain gitu kan. Gue main kali ke situ. Nah kondisi pada saat itu sekitaran jam 11 atau jam 12 siang. Nah singkatnya si Ucup ini itu dia berangkat dengan bawa kayak semacam kresek gede, tapi dibikin ditali nama rapi ya, ditasin kayak gitu kan. Dia berangkat dan sampai tempat lokasi memang si tanaman itu ada. Nah dari situ dia cobalah, udah sampai situ tuh sekitaran ya jam 1 lah, karena dia juga santai banget. Jam 1 dia nyongkelin satu-satu, terus dimasukin ke wadah gitu kan, udah rapih diiniin. Dan sekitaran dia tuh nyari, saking keasikannya bisa dibilang tanaman itu tuh habitatnya memang lumayan cukup banyak. Jadi kayak keasikan tuh, dia tuh dapat sekitaran 20 tanaman, 20 pohon itu gitu. Keasikan gitu kan, sampai sekitaran jam 3 atau jam 4-an dia istirahatlah di salah satu pondokan. Dia istirahat sambil ngerokok ngopi gitu kan. Dia bilang tuh alhamdulillah akhirnya gue dapat kayak gini nih. Wah, gue pulang dari sini tuh alhamdulillah nggak sia-sia nih gue dapat tanaman kayak gini gitu kan. Udah tuh dia agak rehat sedikit kan, sejenak gitu kan. Gak lama lagi asik-asik rehat gitu tuh, kayak angin sepoi-sepoi gitu kan, kayak wah kelamaan ketiduran nih. Set tidur lah. Dan pas dia bangun itu sekitaran jam 6 atau setengah 7-an. Lah kok udah gelap gitu kan, dia kaget. Aduh, ya udah gue buru-buru pulang. Ya karena memang si Ucup ini bukan tipikal orang yang penakut, ya udah dia pulang. Dan dia pun udah hal yang biasa gitu, zaman-zaman dia sebelum kerja keluar kota gitu kan, dia udah biasa lah keluar malam masuk hutan itu, apalagi dengan kondisi yang kalau dia berburu gitu kan, kadang-kadang sendiri dan lain-lain. Dia keluar baru sampai bibir hutan gitu ya, batas vegetasi. Dia papasan dengan rombongan yang bawa obor. Nah, jadi papasannya ini tuh masih jauh. Jadi satu jalur tapi masih jauh. Dia tuh cuma merhatiin, kok masih ada ya zaman sekarang pakai obor. Gua aja pakai senter dan orang yang berburu lain pun pakai senter gitu. Kecuali kalau urgent atau darurat deket pondokan dan lain-lain, bikin api unggun dan lain-lain, itu hal yang wajar. Tapi kok kayak ada yang aneh nih gitu kan. Tapi bodo amat lah, karena memang takutnya yang ditakutin sama si Ucup ini orang nggak benar, orang jahat. Dia tuh kan memang udah prepare yang namanya apa sih, kayak golok lah mungkin gitu kan. Dia udah siap-siap lah takutnya macam-macam itu. Sepanjang jalan, jadi dia cuma megangin si golok ini doang. Jalan, makin lama makin deket kan. Makin lama makin deket. Dia ngeliat itu yang rombongan paling depan si bawa obor ini, itu manusia biasa. Gak ada gelagat pucet dan lain-lain, itu gak ada. Dan anehnya si orang ini gak ngomong apapun. Gak kayak misi atau apapun. Bahkan si Ucup ini sempat nanya atau nyapa mau kemana dan misi dan lain-lain, itu gak ada tembakan. Rombongan pertama yaitu jalan sekitaran 5 atau 7 orang beriringan bawa obor semua. Dikira udah kelar. Tapi nyatanya di belakang si rombongan ini itu masih ada rombongan lagi. Dia sempat kaget
Karena si rombongan belakang itu dia nggak bawa penerangan atau bisa dibilang namanya apa ya, obor. Jadi kan udah lewat nih, set. Dia sempat merhatiin ke belakang, memang masih ada gitu kan. Dia nyenterin lagi ke depan, kok ada agak aneh gitu, kok kayak orang jalan gitu kan. Dia takut kan, ya namanya manusiawi lah, takut setan, takut demit gitu kan. Senterin lagi, orang lagi jalan ke sini juga, tapi kok aneh, kok dia bisa ngeliat di kegelapan malam gitu kan. Ya udahlah bodo amat, mungkin orang kali, emang udah biasa kali gitu kan. Jalan lah, dan papasan dengan si Ucup. Papasan, set. Sampai papasan dia kaget bukan dengan si sosok orang yang jalan, tapi untuk rombongan yang kedua nggak tahu itu manusia atau bukan. Jadi rombongan kedua ini ngegendong nggak tahu sosok apaan. Yang paling parahnya rambutnya itu nutupin, jadi kayak ngegendong tapi dagunya itu kayak di pundak si orang ini sebelah gitu, tapi begini. Dan ketika lewat, baunya itu bukan bau bangke, tapi bau gimana ya? Bau anyir doang, bau anyir kayak, tapi selewat doang ya, kayak gitu doang. Dia sempat tengok lagi kan. Kenapa ya? Dia tuh langsung mendadak seketika bulu kunduknya tuh merinding. Dia ngecek lagi ke belakang, takutnya tiba-tiba hilang kan. Masih ada. Udah agak jauh nih. Nah, rombongan yang kedua ini totalannya sekitaran 3 atau 4 orangan. Tapi dengan kondisi semuanya ngegendong. Nah, udah kayak gitu kan udah agak jauh nih, jarak sekitaran 4-5 meter lah. Disenterin lagi terus. Disenterin terus tuh sama si Ucup tuh. Karena dia penasaran kan. Dan lu tahu, sosok yang digendong di belakang, ketika udah jauh dan udah kayak mau dekat sama vegetasi hutan, keempat sosok itu nengok semua. Yang digendong ya, itu nengok semua kayak serentak. Dan yang bikin kaget adalah sosok mata dari si yang digendong ini kayak mata kucing. Kalau kucing kan kalau di kegelapan tuh kayak nyala atau terang gitu kan, apalagi kalau disenterin. Kayak astagfirullahaladzim, si Ucup tuh kayak kaget gitu. Dan dia pun langsung lari, nggak ngeruin apa-apa lagi. Dia pulang ke rumah, dan pas udah pulang ke rumah itu kan memang ya dia nggak ketemu beberapa orang lagi. Dan paginya dia mendadak langsung sakit total, panas, demam dan lain-lain. Mungkin kalau bahasanya ya gua sih ini sih apa namanya, sawan kali ya, udah ngeliat yang kayak begitu, yang aneh kayak gitu, tiba-tiba sakit panas. Dia berpikiran mungkin besok juga udah sembuh atau udah membaik. Dia tuh belilah obat atau obat warung gitu kan, beli. Nah, tapi si Ucup ini nggak nyeritain kejadiannya sama teman, sama keluarga, sama siapapun. Dia tuh nggak nyeritain. Jadi kayak ya udahlah, gue cuek bebek aja gitu kan. Ya mungkin sakit biasa karena kecapean doang gitu. Apalagi dia tuh sadar diri, udah lama nggak berburu, tiba-tiba berburu terus masuk hutan dan lain-lain gitu kan. Ya udahlah, dia minum obat. 1 hari dia udah lewati nih. Jadi udah mulai memasuki malam. Di malam itu dia tidur. Di malam itu dia tidur dan dia mimpi. Jadi ada sekumpulan orang yang memang mukanya nggak tahu, dia juga nggak bisa ngejelasin pada saat mimpi itu. Tapi yang paling aneh adalah badan si Ucup ini tiba-tiba dikubur di tanah. Dia tuh cuman bisa tuh, intinya cuman setengah badan doang, sedada doang segini. Sedangkan yang lainnya kekubur dan dia nggak bisa gerak. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya kayak keras aja. Ya mungkin kalau yang baru digali kan harusnya kan agak-agak empuk gitu ya bisa, tapi ini kayak tanah padat aja gitu. Dia tuh sampai teriak minta tolong karena yang dia alamin dalam mimpi itu kayak nyata. Sampai akhirnya ada satu kejadian di mana dalam mimpinya itu, jadi si badannya itu kayak dicambuk atau kayak dipecut. Dan dia ngerasa perih banget. Dan dia pun langsung seketika ketika udah perih kayak gitu, dia langsung bangun kan. Astagfirullahaladzim. Semua badan dia itu bercucuran. Bercucuran apa namanya? Keringat gitu kan. Kayak keringat dingin dan keringat gede, nggak tahu lah gitu kan. Kayak dia langsung celangak celinguk. Enggak, kok gue masih di rumah gitu kan. Nah udah dari situ tuh dia langsung ngambil minum dan dia pun mikirin tentang arti mimpi dia itu.
Dan dia pun nggak tahu tuh sosok apa gitu yang di mimpi itu, karena nggak kelihatan mukanya kayak gimana. Dia pun nggak berburuk sangka dengan sosok yang papasan dengan yang pas dia ini, ya nggak ada, karena memang nggak kelihatan banget lah. Dari situ tuh dia ambil ngelamun kan di kamar tuh, ambil minum tuh. Apa ya? Ya udahlah, mungkin mimpi kali karena gue kecapean dan karena faktor sakit gitu kan. Dia tidur lagi nih. Singkatnya dia bangun pagi. Bangun pagi ya biasalah mandi kan. Dan dia pun ngerasa masih kondisi badannya itu masih belum membaik lah. Masih belum membaik, tapi dia pengen mandi karena dia tuh ngerasa nggak nyaman banget gitu kan kalau nggak mandi. Dan dia pun masak air dan dia mandi. Lu tahu ketika dia mandi? Dia mandi di ceburan pertama atau di gayung pertama, dia langsung teriak, "Anjrit, sakit banget ini." Dan dia baru sadar ketika dia ngeraba begini. Ternyata di belakang dia tuh ada bekas cambukan yang kayak sesuai di mimpi dia semalam. Begini, dia langsung penasaran dong, dia ngaca tuh selesai mandi, baru ya nggak yang terlalu bersih-bersih banget. Walaupun dengan kondisi mandi perih gitu kan, dia cek. Dia langsung geleng-geleng kepala dong. Ini cambukan apa ya? Apa mimpi semalam itu nyata? Dia bingung kan, kayak keheran-heran. Wah, gue juga nggak habis pikir nih kenapa kayak gini. Akhirnya dari situ tuh dia selesai mandi, dia makan. Dia tuh pokoknya seharian itu tuh dia mikirin dengan kondisi dia sakit. Dia mikirin ini kenapa ya? Gue bisa kayak gini gitu kan. Bingung tuh, dia nggak tahu harus kayak gimana dan lain-lain. Akhirnya dia cobalah cerita ke salah satu keluarganya. Dia datang ke salah satu keluarganya, dia bilang, taruhlah kita ke paman gitu kan. Paman itu bilang, "Ini kenapa ya?" Wah, nggak tahu tuh si pamannya juga bingung kan. Nah, ditanya sama si pamannya ini, "Lu emang habis dari mana? Atau lu habis jatuh atau kenapa gitu kan?" Tapi si Ucup ini bilang, "Gue nggak habis dari mana-mana." Cuman dijelasin, "Gue tuh kemarin habis dari hutan, terus pulang lagi." Dia masih belum nyeritain tentang sekelompok orang ini. Ditanya lah sama si pamannya, "Lu nggak ketemu apa-apa?" "Enggak kok, biasa aja gitu, kayak zaman-zaman dulu dia masih sering keluar masuk kan." "Yakin lu?" "Yakin." Dari situ pamannya tuh kayak bingung kan, kenapa ya? Akhirnya nanya lah si pamannya ini ke salah satu temennya. Semua temennya atau bisa dibilang ya beberapa warga desa ditanya itu nggak tahu kenapa gitu kan, dan bingung gitu. Akhirnya ya udahlah diobatin sama dengan obat tradisional kayak tumbuh-tumbuhan gitu, dibalurin. Pas dibalurin itu perih banget. Satu hari bisa dibilang satu malam itu dia udah diobatin, dia udah ngelewatin gitu kan, dan pas malam berikutnya itu memang dia nggak ngalamin mimpi. Dan pas bangun dia udah ngelewatin satu malam itu, dia bangun, lukanya ini bukan sembuh tapi kayak bernanah. Mendadak lukanya tuh kayak bernanah dan kayak udah gatel dan lain-lain gitu kan, mau digaruk tapi sakit, nggak digaruk tapi gatel gitu kan. Bahkan dia sempat ngaca kayak, "Aduh, kok ini nggak sembuh-sembuh, kok ini nggak sembuh-sembuh" gitu kan. Udah tuh dari situ tuh dia cobalah ke keluarganya lagi, dan dia baru nyeritain pada saat itu. Dia tuh nyeritain ke si pamannya tuh kalau dia tuh sempat papasan, dan dari situ si pamannya tuh kayak, "Kenapa lu nggak bilang dari kemarin?" gitu kan. Bisa dibilang itu tuh isu yang isu yang bisa dibilang lagi hangat-hangatnya. Jadi ada satu kejadian yang sama yang dialamin kayak si Ucup ini. Tiba-tiba si orang itu hilang, nggak tahu kemana, nggak ditemuin jasadnya, nggak tahu pergi kemana dan lain-lain. Nah dari situ tuh pamannya sempat khawatir. Udah, sekarang gini aja, lu mendingan cabut balik ke Jakarta. Lu balik lagi dah ke perantauan lu atau kerja lagi gitu kan. Tapi si Ucup ini bilang, "Gue nggak sanggup, badan gue tuh udah meriang dan lain-lain" gitu kan. Nah dari situ tuh kan bingung nih, dari si pihak keluarga juga bingung, dan dia pun akhirnya cobalah rembukan ke beberapa orang tentang kejadian ini. Gimana nih saudara gue akhirnya dapat kayak gini juga. Ya orang-orang di situ pun bingung dong, harus kayak istilahnya ya gimana gitu, karena kasusnya itu emang nggak masuk akal gitu kan. Dari situ ya udah, saudara lu coba buat nginep di rumah lu aja biar bisa diawasin atau takutnya kenapa-napa gitu kan. Nah dari situ tuh si Ucup disuruh buat nginep di rumah si pamannya ini. Singkatnya dia nginep kan. Dia tidur di kamar gitu, udah disiapin gitu. Tapi dia tidur nggak bisa dalam kondisi
telentang begini. Tapi dia harus tengkurap karena ininya bener-bener sakit banget. Nah dia lagi tidur kayak gitu. Dan memang gak ada kejadian aneh-aneh. Gak ada kejadian apapun. Dan setelah dia bangun, jadi dia udah tidur lelap. Dan semua keluarganya pun udah tidur. Dan ngerasa gak ada yang aneh nih. Dia kebangun sama suara bising atau suara berisik kayak orang ngobrol. Gak tahu. Kalau menurut penuturan si Ucup ini kayak jampe-jampe. Tapi kayak yang ngerapalin apa gitu, gak paham lah. Dia bangun. Kayak gimana sih orang baru bangun tidur? Dia kaget, dia panik. Karena kondisi dia bangun tidur itu, dia sama kayak di mimpi sebelumnya. Dia dipendam di dalam tanah dan di sekelilingnya itu banyak orang. Nggak tahu itu mukanya kayak gimana. Pokoknya si Ucup ini belum bisa ngasih tahu pas awal-awal itu. Tapi dia kayak masih bingung gitu kan. Kok gue mimpi yang kayak gini lagi? Dalam hati si Ucup ini. Udah dari situ tuh kan kayak ini mah paling cuman mimpi gitu kan. Dan gak lama dia ngalamin lagi yang namanya dicambuk. Cepret gitu kan si punggungnya ini. Gitu kan teriak si Ucup ini. Tapi yang anehnya ketika udah dicambuk ini, si Ucup ini bisa dibilang gak terbangun dari mimpinya. Lah, kok gue masih di sini gitu kan. Dia bingung kan, dari situ mulai nih keringet dingin atau panik gitu kan. Gue di mana? Dia nggak tahu. Jadi kondisinya di depan itu kayak ada persembahan nggak tahu apa. Tapi yang dia inget di depan itu kayak ada kepala manusia nggak tahu apa. Tapi kayak cuman belakangnya doang kan kayak rambut. Tapi kayak ditaruh gitu. Wah ini apa? Dia terus merhatiin karena penerangan pada saat itu tuh cuman sebatas dari obor doang. Apa ya, dia merhatiin dengan sosok yang sekeliling itu, dia pengen tahu apa gitu. Tapi mukanya tuh kayak susah dilihat, susah aja gitu, nggak tahu, bingung aja si Ucup tuh pada saat itu tuh. Dan nggak lama lagi susah kayak gitu, dia dicambuk lagi. Dan cambukan yang kedua ini benar-benar sakit banget, kayak dicambuk plus cambuknya tuh panas gitu. Dan itu tuh nempel banget panasnya tuh. Dia bingung kan, gimana gitu kan. Dari situ tuh Ucup cuman bisa nangis, cuman bisa pasrah. Dia bingung, bahkan dia udah teriak manggil nama keluarganya dan lain-lain tuh. Dia udah nggak tahu lagi kayak gimana. Dan nggak lama ada yang jalan, dia nggak tahu karena kan kondisi kalau dikubur kan begini, paling bisa nengok gini, nggak bisa nengok full ke belakang banget kan gitu. Dia juga udah bodo amat dah, jalan nih. Dan pas udah kelewatin, gak tahu sosok apa. Tapi yang dia lihat di awal adalah kakinya kan. Kakinya tuh gimana ya? Panjang. Dampal kakinya tuh panjang, kukunya panjang. Bentukan kulitnya agak hitam, nggak hitam kering banget. Pokoknya agak hitam, tapi kayak keklopet bekas dibakar gitu. Dia perhatiin. Dan lu tahu sosoknya ini, kalau kaki kan depannya begini dong kalau jalan. Kalau misalnya dia ke depan, berarti kan kepalanya juga ikut ke depan, kecuali kalau si orang itu nengok. Tapi yang dilihat sama si Ucup, jalannya ke depan, tapi mukanya itu ke belakang. Semua badannya ke depan, tapi kayak kebalik nih. Kalau gua kan ke depan gini. Nah, tapi kalau yang dilihat si Ucup itu, kepalanya itu ngadep ke belakang. Ucup langsung nunduk. Astagfirullahaladzim, itu apaan? Dan yang lewat itu bukan satu, tapi ada sekitaran 2 atau 3 lewat lagi. Ucup cuma sebatas bisa ngelirik, dan itu semua sosoknya sama. Ucup cuma diem doang sambil gemeteran dan udah pasrah. Dan gak lama itu ada yang lewat lagi, ada sosok yang lewat lagi. Tapi kali ini orang yang pada saat itu pernah ketemu atau papasan di pas Ucup keluar dari hutan ya. Si sosok ini tuh ngegendong. Dan pas lagi udah kelewatin si Ucup, sosok itu tuh kayak loncat dari gendongannya tuh, loncat dan ngejilatin mukanya si Ucup ini.
Sosok yang digendong sama orang-orang ini adalah sosok yang mukanya abstrak dan hancur, nggak tahu apa. Ya gue nggak mau bilang itu kuntilanak atau kayak gimana. Tapi ternyata sosok itu tuh agak bungkuk dan mukanya tuh hancur banget. Tangan-tangannya hancur, jadi cuman sebatas kelihatan daging dan itu bercucuran kayak darah nanah gitu-gitu. Dan itu tuh ngejilatin dan lidahnya itu panjang, jadi si mukanya itu benar-benar kayak ketutupan sebagian rambutnya. Ada yang sekelibatan kelihatan mukanya itu benar-benar hancur. Dari situ Ucup itu cuman bisa pingsan, dan karena udah takutnya parah ditambah lagi sakit yang di punggung ini, dia tuh benar-benar bisa dibilang nggak kuat lah, karena semakin lama cambungan itu tuh kayak semakin sakit. Dan singkatnya ketika Ucup itu pingsan, gak tahu ada kejadian apa lagi. Dia tuh kayak mimpi ada satu orang lagi ngegali. Itu ngegali dia sendiri gitu, ngegali si Ucup yang dikubur itu lagi ngegali. Tapi dengan kondisi Ucup tuh antara bingung dan heran gitu. Kondisinya tuh ngegali tapi dia udah nggak apa sih namanya, udah mati rasa yang bawah itu. Jadi cuman tahu doang segini dan rasa sakit di punggung. Dan dia pun udah bingung kan, udah keder. Tapi yang sekeliling ini tuh nggak ada siapapun ya, udah nggak ada si sosok itu. Gali terus. Ucup cuma bisa merhatiin sosok orang itu dan mukanya pun nggak tahu kayak gimana. Pokoknya udah bingung aja dengan sosok muka itu. Terus digali. Dan lu tahu setelah selesai galian itu apa? Ternyata yang bawah, kan dia digali segini, jadi kayak digali itu cuman beberapa sentimeter, ditarik. Yang sosok yang bagian bawah tubuhnya itu udah nggak ada. Tapi si Ucup ngeliat dia masih hidup. Dan si Ucup yang bagian atas ini digusur sama si orang itu, ditarik, diseret. Dari pertama diseret, Ucup tuh nggak ngerasa sakit yang bagian bawah ya, kecuali punggung. Dia tuh udah kayak bingung, heran, dan nggak paham lagi dengan apa yang terjadi sama dia. Ditarik terus. Dan pas udah ditarik kayak gitu, mendadak yang awalnya tadi nggak ada apapun, mendadak kayak banyak banget yang ngikutin dia. Mungkin kayak menurut si Ucup tuh kayak dikejar terus gitu kan. Dia cuma bisa merhatiin sambil digusur, padahal digusurnya itu ada ranting, ada pohon-pohon nggak tahu, tapi anehnya nggak kerasa sakit, cuman punggung doang. Dia cuma bisa merhatiin, sesekali dia merhatiin orang yang narik dia gitu kan. Dan Ucup tuh udah nggak tahu harus kayak gimana. Ini antara gua hidup atau mati gitu kan, kayak ya udah dah bodo amat. Singkatnya Ucup ini kayak udah keluar dari hutan itu, dan si orang ini kayak meluk dari belakang, set gini. Kayak digendong di depan kan, digendong di depan, dan dia pokoknya agak menjauh dari vegetasi hutan itu. Dan Ucup kondisi kan susah mau nengok begini tuh susah, pokoknya udah lemes banget. Dia jalan terus digendong kayak gitu, jalan, dan di depan ada sepotong tubuh yang nggak tahu siapa, potongan tubuh siapa, karena si Ucup ini udah nggak sadar banget dah, udah kayak bodo amat lah itu potongan siapa. Dan itu tuh potongan itu tuh kayak ditempelin, ditancepin celup ke badan si Ucup. Dan si Ucup cuman bengong kayak, dan gak lama dia langsung gak sadarin diri, kayak pingsan gitu kan. Trek. Dan pas sadar Ucup udah ada di rumah pamannya, dengan kondisi satu desa dikelilingin semua. Jadi semua warga desa tuh udah ada ke situ. Ucup tuh kayak bangun, kayak heran. Dan lu tahu pas lagi heran-heran kayak gitu, Ucup baru sadar tentang organ tubuhnya. Dicek masih ada utuh. Pas lagi dicek masih ada utuh kayak gitu kan, semua bingung. Ucup tuh masih belum bisa yang ngomong atau kayak ngomong A atau teriak pun nggak bisa. Dan suara dari ini tuh nggak jelas. Jadi ada orang sebelah, ada yang ngaji mungkin, ada yang apa tuh kayak begitu dong suaranya. Bahkan sampai di toel-toel sama si pamannya itu, Cup, bangun Cup, lu udah sadar Cup. Tapi Ucup masih heran gitu kan. Dan gak lama Ucup tuh kayak pingsan lagi. Dan singkatnya Ucup
bangun dengan kondisi yang lumayan cukup membaik. Dan lu tahu dia bangun udah berapa lama? Dia bangun udah sekitaran 15 hari atau bisa dibilang 15 hari lebih lah. Bangun tuh kayak, gue masih hidup. Dan paman ini udah stres banget dengan kondisi si saudaranya ini, si Ucup ini gitu kan. Alhamdulillah lu akhirnya bangun juga gitu kan. Dan Ucup tuh bisa pas bangun tuh langsung, gue masih hidup gitu kan. Nah kondisi dia nggak sadar selama 15 hari itu dia belum tahu kan. Tapi dia nggak ngalamin apa-apa. Nggak ngalamin mimpi, nggak ngalamin apapun, dia nggak ngalamin apa-apa. Dari situ tuh nggak lama tuh kayak Ucup tuh bilang, haus, pengen minum. Akhirnya dikasih minum lah. Walaupun diselang gitu kan, dikasih minum. Dan singkatnya sekitaran 2-3 hari kondisi Ucup ini mulai membaik. Kondisi mulai membaik, dia udah bisa bangun, udah bisa jalan walaupun dekat-dekat di rumah, kamar mandi dan lain-lain itu udah bisa. Belum ada keluarga yang nanya atau Ucup pun masih belum nanya apapun. Nah udah sekitaran 1 minggu, Ucup udah mulai agak seger nih, agak buger. Dia baru sadar tentang kejadian apa yang dia alamin. Dia ngaca lah ke kaca. Pas dia lagi ngaca ke kaca, dia ngecek punggungnya. Punggungnya itu bersih, gak ada bekas cambukan apapun. Dia langsung kayak nanya kan ke paman ini, sebenarnya gua tuh ada di mana sih? Nah akhirnya barulah dijelasin. Ternyata si Ucup itu ditemuin di bibir atau bisa dibilang di bibir vegetasi atau batas vegetasi hutan. Itu sama salah satu orang warga atau desa pas pagi-pagi atau agak menjelang siang gitu kan. Dan nggak tahu, dan kondisi pada saat itu lu kayak orang mau meninggal, intinya ya kayak orang lemas, pingsan dan lain-lain gitu kan. Dan yang paling parah adalah kondisi pada saat ditemukan adalah kondisi Ucup itu penuh dengan yang namanya darah, nggak tahu itu darah apa. Makanya si pamannya itu sebenarnya pengen ngomong itu darah apa sih. Nah Ucup pun nggak bisa ngejelasin itu darah apapun, dia bingung gitu, kayak heran. Nah dari situ tuh dijelasin lagi kalau lu tuh sebenarnya kayak orang koma atau kayak orang meninggal. Lu tuh udah sekitaran 15 hari lu pingsan atau lu gak sadar diri. Gua mau ngubur lu, kata si pamannya, bingung, tapi perut lu masih kembang kempis atau bisa dibilang masih bernapas gitu kan. Tapi disebut lu masih hidup, tapi lu dibangun-bangunin, lu bahkan dikepret-kepretin air, dicubit dan ini lu gak bangun-bangun. Wah dari situ akhirnya Ucup pun ngejelasin lah kalau dia ngalamin kejadian apapun. Dan Ucup pun tidak bisa ngasih tahu kalau itu tuh bener nyata atau enggak gitu kan. Karena si pamannya pun bilang setelah dia nginep, yang tahu si pamannya, si Ucup itu enggak yang tiba-tiba langsung ke sana. Jadi Ucup itu sempat pulang, jadi kan si Ucup ini nginep nih. Sempat pulang, pas pagi itu pulang. Terus ya udahlah besok mau pergi gitu kan. Nah menurut penurunan si pamannya dikirain itu si Ucup itu pulang, ternyata enggak gitu. Ucup tuh kayak, kok gue kayaknya nggak ngalamin setelah tidur dari sini gue pulang dah gitu kan. Pokoknya setelah tidur di sini gue tuh langsung tiba-tiba ada di hutan aja gitu. Wah dari situ mereka semua dan keluarga pun bingung, dan dari situ pun dijelasin ya udahlah yang penting intinya lu selamat, lu nggak kenapa-napa, lu bisa sehat lagi di sini. Ya udah itu, dan pamannya tuh kayak takut kenapa-napa kan, karena memang isunya pada saat itu di kampung itu tuh lagi nggak aman, atau ya bisa dibilang ya ada isu yang kayak gitu tuh, jadi pada ngeri gitu kan. Ya udah mendingan lu cepet-cepet pergi ke Jakarta gitu kan. Nah singkatnya setelah 2 minggu atau 3 minggu dari kejadian itu ya Ucup tuh balik lagi kan ke tempat kerjaannya. Ya walaupun ketika dia balik lagi tuh dia kondisi dipecat gitu, karena kan udah liburnya tuh lama banget gitu kan, dan nggak ada kejelasan atau penjelasan dari, atau nggak ada laporan lah aku bakal lama dan lain-lain gitu kan. Akhirnya ya udahlah Ucup tuh nyari kerja lagi, dan menurut Ucup itu adalah sebuah pengalaman yang memang kata dia, gue bingung antara percaya dan bener atau enggak, tapi ya gue ngalamin sendiri, kata si Ucup tuh. Dan dia pun heran gitu kan, dan sampai sekarang pun menurut si Ucup nggak tahu itu tuh apa gitu. Ada sekelompok orang, ada sekumpulan orang yang ngelakuin hal kayak gitu, dan yang paling keinget sama si Ucup adalah sosok yang digendong kayak mata kucing, dan sosok yang kepalanya itu ngebalik kayak gitu. Dan itu tuh sampai sekarang tuh kayak inget terus. Tapi yang aneh adalah bekas cambukan ini tuh nggak ada hilang. Dia tuh kayak heran aja dari situ tuh. Ya mungkin ceritanya tuh cukup sekian aja kali ya. Ya sesuatu hal yang bisa lu ambil baiknya lu ambil, yang buruknya lu buang, ya itu terserah lu lah.
Dan gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada di hutan aja gitu. Wah, dari situ mereka semua dan keluarga pun bingung, dan dari situ pun dijelasin, ya udahlah, yang penting intinya lu selamat, lu nggak kenapa-napa, lu bisa sehat lagi di sini. Ya udah itu. Dan pamannya tuh kayak takut kenapa-napa kan, karena memang isunya pada saat itu di kampung itu tuh lagi nggak aman, atau ya bisa dibilang ya ada isu yang kayak gitu tuh, jadi pada ngeri gitu kan. Ya udah, mendingan lu cepet-cepet pergi ke Jakarta gitu kan. Nah, singkatnya setelah 2 minggu atau 3 minggu dari kejadian itu, ya Ucup tuh balik lagi kan ke tempat kerjaannya. Ya walaupun ketika dia balik lagi tuh dia kondisi dipecat gitu, karena kan udah liburnya tuh lama banget gitu kan, dan nggak ada kejelasan atau penjelasan dari, atau nggak ada laporan lah, gue bakal lama dan lain-lain gitu kan. Akhirnya ya udahlah, Ucup tuh nyari kerja lagi. Dan menurut Ucup itu adalah sebuah pengalaman yang memang kata dia, gue bingung antara percaya dan bener atau enggak, tapi ya gue ngalamin sendiri, kata si Ucup tuh. Dan dia pun heran gitu kan, dan sampai sekarang pun menurut si Ucup nggak tahu itu tuh apa gitu. Ada sekelompok orang, ada sekumpulan orang yang ngelakuin hal kayak gitu, dan yang paling keinget sama si Ucup adalah sosok yang digendong kayak mata kucing, dan sosok yang kepalanya itu ngebalik kayak gitu. Dan itu tuh sampai sekarang tuh kayak inget terus. Tapi yang aneh adalah bekas cambukan ini tuh nggak ada hilang. Dia tuh kayak heran aja dari situ tuh. Ya mungkin ceritanya tuh cukup sekian aja kali ya. Ya sesuatu hal yang bisa lu ambil baiknya lu ambil, yang buruknya lu buang, ya itu terserah lu lah. Dan gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.